الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رسولنا ونبينا وأسوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Ikhwatal iman, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah. Allah pertemukan kita kembali di pagi hari yang cerah ini, semoga dalam kondisi sehat wal afiat. Mudah-mudahan dalam kesempurnaan nikmat iman, Islam serta taufik dan hidayah dari Allah, melalui nikmat-nikmat tersebut baru saja kita mampu melangsungkan ibadah salat subuh secara berjamaah, kewajiban kita sebagai muslim dan kebutuhan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita pertama di awal hari ini adalah kita mampu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kita dalam salat subuh kita mendengar imam membaca firman Allah Azza wa Jalla, surah Az-Zariyat surat 51 ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dari tiga ayat ini, ayat 56 sampai 58, kita diberi pelajaran oleh Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya ibadah kita kepada Allah itu adalah di antara rezeki dari Allah kepada kita. Karena rezeki itu terbagi dua, ada rezeki yang spesial, yang khusus, dan ada rezeki yang umum, yang semua orang memperolehnya. Allah berfirman di ayat 56 tadi, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku, beribadah kepadaku. Kemudian Allah nyatakan, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Perintah Allah agar kita beribadah kepadanya ini tidak membuat Allah menjadi beruntung, tidak membuat Allah menjadi mendapat benefit dari ibadah kita, tidak sama sekali. Makanya Allah tegaskan di ayat 57-nya, aku tidak menginginkan dari hamba-hambaku berupa rezeki, dan aku tidak butuh diberi makan oleh hamba-hambaku. Terlihat di luar agama Islam ada yang menyembah berhala, pohon keramat, batu keramat, dan mereka mempersembahkan kepada sesembahan mereka berupa sesajen, makanan, ada yang menyembelih hewan khusus, ayam berwarna hitam, harus jantan jenisnya, usianya bahkan ditentukan, dan ini adalah syirik jamaah. Syirik. Walaupun pelakunya memakai sarung, walaupun pelakunya memakai baju koko, walaupun berkopiah, bersorban, perbuatan ini adalah syirik. Karena 4 variabel syirik akbar itu diantaranya adalah taat atau manut, kemudian niat dan keinginan ditujukan kepada selain Allah, dan berdoa kepada selain Allah. Ada 4 itu. Berdoa kepada selain Allah, punya niat dan keinginan, tapi selain kepada Allah. Taat dan manut kepada selain Allah. Dan yang keempat, cinta melebihi kecintaan kepada Allah. Itu 4 variabel syirik akbar. Dan semua ada pada persembahan yang mereka lakukan. Mereka meminta setelah memberikan. Wahai, disebutkan,
Pohon keramatkah, kuburan keramatkah, batu keramatkah, ada gunung keramat, bermacam-macam. Dia menyeru dan memanggil, kemudian meminta permohonan di situ. Kemudian ada niat dan tujuan terselubung di balik itu kan, agar ridho yang punya patung ini atau penunggunya atau jin dan setannya agar ridho. Ada niat di situ. Kemudian taat dan manut disuruh, ada khusus persembahannya kan, berupa hewan apa, dan ketika disembelih disebut nama yang dia agungkan, itu bukan nama Allah. Dan dia lebih cinta melakukan itu daripada meminta kepada Allah di masjid dengan sholatnya. Karena mohon maaf, ritual ini pun sering dilakukan oleh orang yang mengaku beragama Islam. Jadi tipe-tipe hamba Allah yang STMJ gitu. Apa itu STMJ, Ibu? Hah? Sholat terus, maksiat jalan. Ya sholat tetap dikerjakan. Ramadan puasa. Tapi maksiat kesyirikannya terus dilakukan. Ya kan? Jadi lebih senang untuk datang ke tempat yang keramat itu dibandingkan datang untuk sholat. Ini kan bukti bahwa saya lebih cinta kepada itu daripada kepada Allah. Kalau orang beriman itu dalam surah Al-Baqarah ayat 165, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu amat sangat besar rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh sebab itu Allah nyatakan kalau kita sholat, kita puasa, zikir dan berdoa, itu sebenarnya Allah tidak mendapat Razik, menganugerahkan sesuatu, memberikan sesuatu. Tapi Razik ini skalanya tidak besar dan tidak berulang-ulang. Tapi ada dalam bahasa Arab sebuah kata yang disebut dengan sighah mubalaghah, yaitu menunjukkan berlebih dan besar. Maka dirubah dari razik menjadi razzaq. Ya, dan bacanya itu mesti tepat, itu memakai tasydid ar-razzaq. Ar-razzaq. Artinya apa? Yang maha memberi rezeki. Skalanya besar dan repetisinya berulang-ulang. Ya kayak kita nih dapat rezeki terus dari Allah kan. Pagi-pagi kita sudah diberi rezeki bisa sholat subuh berjamaah. Ada yang lain yang masih tidur. Berarti bukan rezeki kan buat mereka. Ini rezeki yang spesial buat hamba Allah yang beriman dan senantiasa taat. Jadi kalau misalkan pagi hari ada yang ambisi utamanya langsung dunia, berarti dia memilih rezeki yang biasa. Akan tetapi kalau kita melakukan sholat, berzikir, berdoa, apalagi jika dari sebelum subuh dilanjut dengan taklim saat ini, sebenarnya kita tuh sedang investasi. Ya, sekian jam, 1 jam, 2 jam, investasi kita. Dan kalau sudah berinvestasi, dia dengan Allah Subhanahu wa taala, keuntungannya berlipat ganda. Jadi dari 3 ayat ini kita belajar sesungguhnya salat yang kita lakukan ini pun rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rezeki ini senantiasa langgeng dan berlimpah sehingga Allah istiqomahkan kita salat 5 waktu berjamaah dan salat subuh secara
berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita sampaikan, kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulai di kajian pagi ini dan mudah-mudahan insya Allah di bulan-bulan berikutnya atau di pekan-pekan berikutnya kita ingin lebih tersistematis, karena saya melihat beberapa kali ke sini, oh ada layar ini, ada kamera, saya tanya kepada mereka, ternyata memang bisa untuk ditampilkan. Kalau memang bisa ya kita bikin ya supaya lebih jelas. Dan ada satu tulisan yang sangat bermanfaat insya Allah berkaitan dengan masalah solat ya. Nah, saya awali dari sifat solat, maksudnya sifat solat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Solatlah kalian sebagaimana kalian menyaksikan aku solat. Kita tuh bukan saksi sejarah solatnya Nabi SAW, tapi kita mendapatkan informasi yang valid dari para sahabat, dari para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, bagaimana tata cara salat Rasulullah SAW. Kenapa kami masukkan tabi'in dan tabi'ut tabi'in? Padahal mereka dua generasi yang tidak melihat Rasulullah SAW. Karena memang tiga generasi ini adalah golden age-nya umat Islam. Ya, kata Nabi SAW, khairul qurun qarni. Sebaik-baik generasi satu abad itu adalah generasi satu abad aku, yaitu Nabi SAW dan para sahabat. Dari tahun 1 Hijriah sampai 100 Hijriah. Kurang lebih seperti itu, more and less. Bisa lebih-lebih sedikit kalau dihitung dari wafatnya Rasulullah. Bisa dihitung dari hijrahnya beliau, berarti 100 Hijriah. Bisa juga dihitung dari semenjak beliau diutus menjadi Rasulullah SAW, yaitu di usia 40 tahun. Berarti 13 sebelum Hijriah. Ya, kita punya istilah sebelum Masehi. Maka bisa kita buat Hijriah pun juga demikian. 1 tahun sebelum Hijrah, 2 tahun sebelum Hijrah, 3 tahun sebelum Hijrah. Mudah sih sebenarnya, karena Nabi kita SAW dakwah sekitar 23 tahun. Dari 23 ini kalau kita breakdown menjadi dua masa, yaitu Mekah dan Madinah. Ketika Nabi masih berdomisili di Mekah, tempat kelahiran beliau, homelandnya beliau, dan ketika beliau sudah menginjakkan kakinya yang suci ke Madinah. Ya. Nah, beliau 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Berarti jelas kalau misalkan peristiwa-peristiwa apapun sejak Nabi SAW sudah dilantik menjadi utusan Allah, maka peristiwa itu selama 13 tahun beliau berada di Mekah. Ya sudah, berarti bisa kita perakiraan. Kalau ada ulama mengatakan, misalkan Isra dan Mi'raj itu terjadi di tahun 10 kenabian. Ya sudah, 10 kenabian berarti tahun ke-10 ketika beliau diutus menjadi Nabi. Berarti kalau 13 tahun beliau di Mekah, bisa kita bilang peristiwa ini dengan kata yang lain adalah 3 tahun sebelum hijrah. Kan begitu? Iya, kira-kira begitu kan? 3 tahun sebelum 3 tahun sebelum Nabi hijrah, Nabi diberangkatkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, naik ke atas langit. Kalau misalkan ya terjadi eksodus atau hijrah ke Habasyah, jilid yang pertama tahun 5 kenabian misalkan. Ya kalau kita ingin buat hijriahnya, kita hitung saja dari 5 sampai ke 13. Kurang lebih kan 8 tahun. Berarti bisa kita bilang peristiwa ini 8 tahun sebelum kan gitu kira-kira. Ya, jadi bisa kita menggunakan tahun kenabian, bisa tetap menggunakan tahun Hijriyah. Kalau memang 100 tahun kata Nabi yang terbaik masa beliau dan dihitungnya dari beliau
secara de jure menjadi utusan Allah, berarti ya sudah 100 dikurangi 13. Itulah 100 tahun pertama. Kata Nabi itu yang best of the best. Baru berikutnya generasi tabi'in 100 tahun lagi kata Nabi. Ya, baru berikutnya 100 tahun lagi. Itulah 3 generasi yang golden age berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau tadi kami sampaikan, kita punya informasi yang valid dari sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, itu yang kami maksud. Karena yang paling ngerti tentang Nabi ya sahabat. Yang paling paham tentang sahabat ya tabi'in. Yang paling paham tentang tabi'in adalah tabi'ut tabi'in. Dari sini kita bisa belajar bahwasannya seseorang muslim yang baik itu tidak mengingkari jasa para ulama mazhab. Bukan menjadi tipe yang antipati terhadap mazhab, bukan. Kenapa loh? Ulama mazhab itu ada di generasi yang tadi kita sebutkan. Mereka minimal berada di generasi tabi'ut tabi'in. Ya. Imam Abu Hanifah lahir tahun 80 Hijriah, abad pertama Hijriah. Imam Malik lahir tahun 93 Hijriah, abad pertama Hijriah. Imam Malik jemaah. Ya. Imam Asy-Syafi'i 150 Hijriah, abad kedua Hijriah. Imam Ahmad bin Hambal 164 Hijriah, abad kedua Hijriah berarti. Itu mereka berada di generasi tersebut. Sehingga kalau ada seseorang misalkan menisbatkan saya lebih cenderung ke mazhab Asy-Syafi'i, misalkan, boleh tidak? Gak ada masalah. Yang masalah itu kan fanatisme terhadap mazhab dan menganggap mazhab itu seakan sekte. Ya, kalau sekte berarti bagaimana? Secara prinsip itu berbeda. Sama seperti orang Nasrani, sekte ini, sekte itu dan seterusnya. Kami dulu pernah hampir 1 dekade bersinggungan, terbiasa interaksi dengan orang Kristen Koptik. Dan Natalnya mereka bukan Desember itu. Tanggal berapa? 8 Januari itu. Jadi beda banget kan. Padahal mereka mengaku sama-sama Nasrani. Itu sektenya lain. Dan itu hari raya itu, hari besar. Oh beda ternyata. Secara prinsipal sudah beda. Makanya sekte beda betul. Lah kalau ulama madhab enggak seperti itu. Tidak sama sekali. Prinsip mereka sama. Kitabullah dan sunnah Rasulullah. Cuman memang ada beberapa dalil, beberapa ayat Quran yang ketika diinterpretasikan karena sebab tidak ada tafsiran dari sahabat misalkan, atau ada perbuatan sahabat tapi berbeda dengan perkataan sahabat yang lain. Inilah yang timbul menjadi akar masalah terjadinya khilaf itu kan. Nah ternyata cuma masalah kecil itu. Walaupun secara praktek akhirnya perbedaannya lumayan kontras, gitu kan? Lumayan kontras. Jadi kita sholat subuh, kunut subuh. Imam Malik kunut subuh, walaupun sesekali, nggak setiap hari. Dan dalam pandangan beliau sebuah kesalahan kalau dilakukan rutin. Tapi poinnya beliau kunut nggak? Kunut. Imam Ahmad bin Hambal misalkan, beliau tidak kunut, tapi beliau tidak mengingkari yang melakukan kunut. Jadi apa ya, lebih menolak daripada Imam Malik, tapi tidak mengingkari yang melakukannya. Karena sebab apa? Tahu dalil yang dipakai oleh yang melakukan. Nah gitu kira-kira. Imam Abu Hanifah lebih keras lagi penolakannya. Imam Asy-Syafi'i yang paling pro terhadap kunut. Tapi Imam Syafi'i nggak pernah kok bilang bagi yang mengikuti pandangan beliau, kalau imamnya nggak kunut disuruh ngulangin lagi sholat, yang nggak bilang begitu kok. Dan beliau mengecam keras, buru-buru pulang, mengulangi lagi sholatnya dan sholat dengan kunut Beliau mengecam keras perbuatan itu.
Artinya apa? Yaitu kan sikap fanatisme, ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Makanya ketika salah besar ya, kalau misalkan ada seseorang ketika sholat kemudian mengikuti satu pandangan di antara tadi ulama mazhab, dan jujur ulama mazhab bukan 4 itu saja. Imam At-Tabari dulu juga guru besar. Ibnu Jarir At-Tabari punya kitab tafsir tuh. Ya, Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayil Quran. Salah satu tafsir yang paling klasik bahkan. Beliau juga punya madrasah Tabariyah. Tapi murid-muridnya, alumnus-alumnusnya tidak semasif alumnus madrasah Syafi'iyah, madrasah Malikiyah, tidak semasif itu mereka. Dan Allah yang menetapkan 4 inilah yang langgeng sampai sekarang. Dan Imam Syafi'i untuk menepis agar pengikutnya, beliau tahu ya, suatu saat mungkin akan diikut dan jadi panutan, guru besar beliau. Maka beliau berkata, kalau misalkan memang pandanganku bertentangan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka lemparkan pandanganku itu ke tembok. Imam Abu Hanifah juga bilang demikian. Kalau apa yang menjadi pandanganku bertentangan dengan sunnah Nabi, maka apa? Yang sunnah Nabi itulah menjadi pandanganku, kata beliau. Berubah, beliau meralat gitu ibaratnya. Makanya ketika Imam Abu Hanifah punya pandangan seorang wanita yang janda misalkan boleh menikah sendiri tanpa wali, itu pandangan beliau memang, pandangan fikih beliau. Oh, ternyata bertentangan kan dengan dalil hadis yang sangat jelas bahwasanya pernikahan yang sah itu 1 wali 2 saksi. Ada hadis yang sahih. Kita berhusnuzon kepada beliau, bukan malah merusak reputasi beliau. Mengatakan Abu Hanifah ini sesat. Enggak. Husnuzon saja. Mungkin kalau melihat domisili beliau itu di Irak, di Kufah dulunya namanya. Sedangkan Nabi itu domisili di Madinah dan jarak sangat jauh. Boleh jadi memang hadis itu enggak sampai kepada beliau. Gitu sikap kita. Bukan fanatik bela-belain mati-matian. 1, ya, bukan juga merusak reputasi Imam Abu Hanifah dengan berbagai dedikasinya untuk umat Islam ini. Dan ingat lagi beliau generasinya lebih dekat dengan Rasul daripada kita abad 15 Hijriah nih. Beliau abad pertama Hijriah. Belum lagi kalau kita membayangkan, oh di Kufah sana, di Irak dulu banyak pemalsu hadis. Mungkin beliau dapat hadis tersebut. Tapi ketika dicek and dicek, ya, dari siapanya, waduh, ini orangnya mengkhawatirkan nih. Nggak punya integritas, nggak punya kredibilitas, tidak sikoh. Makanya langkah preventif beliau nggak usah terima hadis itu, kan gitu kira-kira. Tapi ternyata Imam Malik meriwayatkan hadis tersebut. Imam Syafi'i juga. Imam Ahmad juga. Makanya 3 ulama besar ini justru mengatakan pernikahan tidak sah kecuali lewat wali dan 2 orang saksi. Kan gitu kira-kira. Ini sikap yang tepat. Jadi seseorang tuh boleh mengatakan saya lebih cenderung ke mazhab ini. Tapi kalau dalam sebuah pengajian seperti ini, ada beberapa dalil disampaikan dan ternyata yang selama ini saya kira A, ternyata ada hadisnya ya, berbeda, ternyata malah B. Maka bismillah untuk kita revisi. Begitu yang dimaksud. Itulah yang tepat. Dan tanpa kita menjelekkan pandangan yang sebelumnya. Karena boleh jadi pun kita mendengar hanya sekilas secara global saja. Oh ini beda pendapatnya. Oh ada dalilnya, ini kayak saya lebih tenang. Tapi kita kurang tahu rincian dari pandangan yang sebelumnya. Imam Asy-Syafi'i punya pandangan yang bersentuhan dengan yang bukan mahram. Sengaja ataupun tak sengaja. Ada nafsu ataukah tidak. Maka batal wudunya. Bahkan sebagian ulama Syafi'iyah menisbatkan pandangan kepada Imam Syafi'i tentang
suami istri bersentuhan itu batal. Gitu. Misalnya ada pandangan itu tuh. Tapi kita mendengar ada hadis yang juga sahih. Dan ini pandangan ulama selain Imam Asy-Syafi'i. Kalau memang itu tepat riwayatnya dinisbatkan ya kepada Imam Syafi'i. Karena menurut kami ini pandangan Syafi'iyahnya bukan Imam Syafi'i. Khususnya di bagian kedua tadi yang saya sampaikan. Suami istri bersentuhan itu batal. Kalau yang bukan mahram batal itu pendapat Imam Syafi'i betul. Ya. Jadi ada dua lah gitu kira-kira yang tadi saya sampaikan. Itu turunannya. Wanita yang bukan mahram bersentuhan dengan laki-laki itu adalah batal. Ada nafsu atau tidak. Kemudian sengaja atau unsur ketidaksengajaan. Itu pandangan Imam Asy-Syafi'i. Turunan dari pandangan ini, suami istri menjadi batal. Ini beberapa ulama Syafi'iyah berpendapat seperti itu. Dan mereka menisbatkan ini juga katanya Imam Syafi'i. Kenapa sih saya pisahkan? Karena nggak selalu Bapak Ibu. Pandangan ulama Syafi'iyah itu selaras dengan guru besarnya Imam Syafi'i. Nggak selalu. Ingat, Syafi'iyah itu madrasah yang besar. Kalau kayak kita sekarang ya, ada sekolah, yayasan dari tahun 70-an sampai sekarang masih eksis. Saya mau tanya, bisa nggak kita jamin yang sekarang ini masih sesuai dengan yang lama? Enggak kan? Ya, enggak kan? Entah jadi buruk atau justru jadi lebih, nah gitu loh. Enggak selalu sama kan? Tapi estafeta itu tetap ada. Ya, SOP-nya tetap dilakukan seperti para founding fathers dulu. Cuman ternyata akhirnya pandangan mereka di masa kemudian berubah dan agak berseberangan dengan pandangan sebelumnya. Gitulah kira-kira. Ingat An-Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ar-Romli, semua itu mereka tuh berada di madrasah besar namanya Madrasah Syafi'iyah. Rentang waktunya jauh sekali. Ibnu Katsir itu juga abad ke-7 Hijriah, abad ke-8, ada yang abad ke-10 Hijriah. Udah 1000-an Hijriah gitu loh. Sedangkan Syafi'i lahir 150, wafat 204. Jauh sekali, 7 abad lebih ini. Ya kan? Tapi ini SOP tetap dilakukan nih sesuai bagaimana guru besar kita nih berijtihad, tata caranya begini, tapi hasilnya ternyata berbeda gitu kira-kira. Nah itulah yang tadi kami maksud. Syafi'iyah memandang suami istri itu batal. Tapi sekarang kalau kita dihadapkan pada hadis-hadis yang sahih dan hadis ini menjadi pegangan mazhab Imam Ahmad, mazhab Imam Malik dan seterusnya, bahwasanya Nabi SAW lagi sholat, lagi sujud, lagi dicari sama Ibunda Aisyah yang meraba-raba, kepegang kakinya Rasulullah SAW yang sedang sujud. Misal ini kita ambil gitu. Ya. Kalau misalkan memang batal, kira-kira sikap Nabi bagaimana? Hah? Gimana kira-kira? Iya, iya dong. Wudu lagi kan? Karena batal wudunya. Dengan sebab itu batal karena sholat diantara syarat sahnya adalah suci dari hadas. Dan itu ada hadas karena batal wudu. Kan gitu kira-kira. Tapi Nabi ngelanjutin nggak sholatnya? Tetap lanjut. Ibunda Aisyah juga bilang Nabi punya rutinitas. Kalau berangkat ke masjid sebelum berangkat Nabi mencium beberapa istri bahkan ba'do nisaihi. Bukan satu. Ya bapak-bapak ya. Jadi ini sebaiknya dilakukan ini. Ya ibu-ibu ya. Physical touching nih, ya kan? Supaya makin tua ya, makin bermekaran gitu. Ya. Itu dilakukan. Ditambah lagi oleh Ibunda Aisyah, Nabi segera berangkat sholat dan ada keterangan tanda kutip tanpa wudhu lagi sampai digituin. Kayak ingin menegaskan memang kagak gitu kira-kira. Maksudnya hadisnya sejelas itu misalkan. Terus kalau misalkan tafsiran tentang pembatal wudhu aula mastumun nisa bersentuhan dengan wanita bukan mahram misalkan. Kemudian itu dijadikan dasar bahwasanya
istri itu bukan mahram. Memang istri bukan mahram. Justru kalau misalkan dia mahram, ya nggak boleh dinikahi. Kan mahram kan itu maknanya tidak boleh karena dia bukan mahram kan, makanya boleh Nah, kan bertahannya mazhab Asy-Syafi'i atau sebagian Syafi'iyah tentang suami istri batal itu kan dengan sebab mereka menganggap lo istri itu memang bukan mahram. Sehingga kalau bersentuhan dengan istri sama aja bersentuhan bukan berarti batal nggak? Nah kan gitu tuh kira-kira. Itu tuh yang menjadi dasar mereka. Saya mau tanya Pak, kalau misalkan ada orang mengambil pandangan Syafi'iyah, apa mau kita kecam? Sampai kita mengatakan Imam Syafi'i ini nggak tahu hadis apa? Sedangkan itu adalah penafsiran dari aula mastumun nisa. Dan saya mau tanya, tafsiran kita dibandingkan tafsiran Imam Syafi'i misalkan. Kira-kira lebih tepat yang mana itu, Pak? Lebih tepat mana kira-kira? Ini logika dasar aja, sederhana. Kita tahu setiap orang tuh pasti bisa betul sekali. Cuman kita kan juga punya kaca ya gitu. Bisa ngaca lah gitu kira-kira. Yang lebih paham Quran siapa? Kita atau Imam Syafi'i kira-kira? Imam Syafi'i jelas. Yang lebih paham hadis siapa? Kita atau Imam Syafi'i? Nah, beliau punya pandangan itu. Kita hormati walaupun mungkin tidak sepakat gitu kira-kira. Nah, kadang-kadang ada yang nggak sepakat tapi menjelekkan Imam Syafi'i atau bahkan sampai bilang Anda lebih ikut pendapat Syafi'i daripada Rasul. Masalahnya kan kita nggak tahu benar yang pasti yang dimaksud Rasul itu apa dengan ayat ini. Pokoknya kata An-Nisa itu maknanya wanita. Dan yang lebih tahu tentang spesifikasi wanita yang mana itu spesifiknya dan rinciannya itu Rasul. Dan Rasul tidak pernah bilang ini maksud ayat ini ya, enggak. Hanya saja kan waktu berjalan Nabi pernah mencium istrinya dan seterusnya. Ada ulama selain Syafi'iyah yang mengambil itu sebagai korina. Hadis-hadis Nabi ini kan juga harus diambil. Makanya mereka memandang suami istri tidak batal. Kita mau ikut itu boleh enggak? Boleh sekali. Atau lebih tenang dengan pandangan Syafi'i boleh enggak? Boleh sekali. Cuman sebelum ke situ, coba dengarkan hadis-hadis yang tadi dulu juga. Setelah hadis itu didengar, baru kita pertimbangkan. Karena ujung-ujungnya kita kan harus mengambil sikap. Nah, begitu kira-kira yang kami maksud. Tidak fanatis terhadap satu mazhab, mau mengikuti juga boleh. Karena kita sadar kita ini adalah orang yang jangankan 30 juz. Juz 30 aja belum tentu hafal semua. Dari An-Naba sampai An-Nas. Orang-orang yang tadi kita sebut, itu 30 juz udah dari bocil. Ya kan? Juz 30 aja kita belum tentu tuh menguasai semua. Kalaupun sudah menguasai, kalau mau dites diuji sekarang tuh, mungkin besok ya Ustaz ya, saya murojaah dulu gitu. Orang-orang yang tadi kita sebutkan, Pak, Imam Abu Hanifah sampai Imam Ahmad, itu orang-orang yang luar biasa. Gitu. Makanya justru tadi itu, sikap kita adalah tidak mengingkari pandangan mereka, jasa mereka. Ingat loh, kita kenal sunnah Nabi itu lewat mereka. Itu nggak boleh kita ingkari. Dan sebagai adab ya kita. Makanya kan orang kalau mau belajar mazhab itu jangan diingkari, Pak. Ya, dan kalau perlu nanti setelah satu mazhab dia pelajari, coba mainnya lebih jauh, ngopinya lebih kental. Ya kan, keliling gitu loh. Karena dulu pun Imam Syafi'i tidak menetapkan di Gaza saja tempat lahir beliau. Beliau pindah ke Mekah. Karena ternyata kan beliau tuh Habib. Tahu Habib, Pak? Imam Syafi'i itu kalau hidup zaman sekarang tuh Habib Pak dipanggilnya. Tapi Habib yang jelas nih ya. Nggak perlu tes DNA nih. Nasab beliau tuh benar-benar. Jadi Rasul itu ya adalah keturunannya Hashim, Habib. Nabi kita kan keturunan Hashim, makanya kan Bani Hashim. Gimana tuh nasabnya? Genealogi Nabi ya, Muhammad putranya Abdullah. Abdullah putranya Abdul Muttalib putranya di situ tuh. Berhenti di Hashim, oke?
Hashim itu anak pertama dari Abdul Manaf namanya. Oke, jelas ini? Nah, Abdul Manaf punya anak 4. Anak pertama Hashim. Ada anak namanya Al-Muttalib. Bukan Abdul Muttalib ya, Al-Muttalib. Dan nanti sejarah Abdul Muttalib itu berkaitan dengan omnya yang bernama Al-Muttalib. Nah, Imam Syafi'i kalau genealoginya ke atas itu nyambungnya ke Al-Muttalib ini nih. Jadi bisa kita bilang Imam Syafi'i itu ponakannya Rasul jauh gitu kira-kira. Ponakan jauh. Saya mau tanya, kalau masih ada hubungan kerabat sama keluarga Nabi, dipanggil apa di negeri kita? Panggil apa namanya? Ya Habib tuh, Habib ini. Ya, udah Habib, berilmu, adabnya nggak kaleng-kaleng. Ya kan? Kalau zaman sekarang kan ada yang Habib cuma modal nasab buat menentukan nasib. Maksudnya jualan gitu loh. Jualan nasab gitu. Sampai beberapa itu kami lihat cuplikannya ada yang sampai bilang ini darah Nabi ngalir di sini. Maksudnya minta diturutin gitu kalau memang benar gitu. Kan padahal kita tahu ya yang maksum hanya Rasul. Jangankan yang keturunan 40, 50 gitu. Putri Rasul sendiri saja. Nabi kita SAW bersabda, seandainya Fatimah itu mencuri, saya potong Nabi ingin bilang, saya berikan klarifikasi nih ya, yang anak saya, cucu saya, istri saya, mereka tidak maksum, mereka bisa salah gitu kira-kira. Nabi udah ngasih klarifikasi itu jauh-jauh hari. Ya sekarang yang entah keturunan 40, 30, kadang di pertemuan ini bilangnya 30, di momen lain 40. Yang benar yang mana nggak tahu. Ya kan? Kadang pakai jualannya begini, semalam saya ketemu sama kakek buyut saya, langsung jamaah tuh, Allahumma sholli ala Muhammad, gitu kan? Bener nggak Pak? Bener nggak? Ini fakta nggak sih? Fakta kan? Maksudnya di negeri kita masih terjadi begini kan? Salah gitu loh. Ini namanya bukan memuliakan Rasul. Ini bukan memuliakan Rasul. Ya, ini fanatik namanya. Dan sudah jauh-jauh hari Nabi bilang, laisa minna man da'a ila asobiyah. Bukan termasuk kami yang mengkampanyekan fanatis. Fanatisme itu jadi cinta buta nantinya. Orang ini berbuat salah, kita manut terus. Ikuti terus. Ngaku dalam mimpi dapat cincin dari kakek buyutnya katanya. Bangun-bangun, saya lihat udah ada cincin di tangan saya. Wih, kan narasi kayak gini semua juga bisa ngarang kan? Terus maksudnya siapa yang bisa membuktikan kisah itu valid atau enggak? Namanya Islam itu butuh riwayat. Sampai kata para ulama dulu, kalau enggak ada riwayat, orang tuh bisa berkata sesuka hati. Ya, harus jelas siapa saksinya kalau memang ketemu Rasul. Ada yang ngaku katanya dalam hadis gini, Allahumma sholli ala Muhammad, Nabi lewat tadi. Wih, merinding katanya jamaah gitu kan. Ada yang dalam kajian gini tiba-tiba ngobrol. Iya, iya, iya. Katanya baru saja Khidir datang kepada saya. Waduh. Kan ada yang begitu kan? Kalau kajian ini nih ilmiah jelas. Bukan narasi cerita-cerita begitu aja. Ya. Dan setelah itu apa? Dia memberikan saya cincin. Oh, bagi yang ingin masuk surga, ketemu sama Nabi, ya maharkanlah cincin ini. Wih, maharnya berapa? Dibuka 1 juta rupiah. Oh, dilelang akhirnya. Yang di sayap kiri bilang 1 juta, sayap kanan 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, terjual 10 juta. Masya Allah, jualan di masjid. Padahal Nabi mengecam keras yang jualan di masjid. Berdusta atas nama Rasulullah. Karena kan kata Imam Ibnu Hajar, kalau ada yang ketemu sama Rasul. Karena biasanya orang ngaku gini katanya gini, saya udah nggak kehitung. Kalau ngelihat Nabi secara yaksotan itu secara sadar Pak. Tanpa mimpi. Nah, kalau kita lihat seseorang dikatakan dia sahabat, definisinya itu variabelnya 3. Ketemu sama Nabi face to face,
Ya. Kedua, beriman kepada Nabi. Yang ketiga, dia menjaga terus keimanannya sampai akhir hayat tuh. Lah kalau ada orang sekarang nih ya, ngakunya katanya Rasul menyapa saya di ujung sana. Kan gitu. Jadi orang langsung pada nengok tuh biasanya, Pak. Oh, sholli ala Muhammad gitu kan. Nabi menyapa saya dan tersenyum di sana. Menyapa warga Surabaya katanya. Wih, menyapa warga Pondok Kelapa. Itu biasanya itu Pak yang dilakukan. Coba cek di YouTube itu ada fakta-fakta itu, Pak. Ya kan? Ketemu langsung, oke? Beriman, meninggal menjaga keimanan. Berarti dia sahabat bukan? Kalau dia sahabat, berarti sampai kapan nih sahabat berhenti masanya? Betul nggak? Logika sederhana. Sahabat udah berhenti belum, Pak? Udah terputus belum masa itu? Udah habis. Kalau ada orang yang ngaku ketemu sama Nabi secara sadar nih, bukan lewat mimpi, secara sadar. Terus dia beriman. Terus dia ya kalau secara lahiriah kan kita lihat dia sholat, dia kan gitu kan, menjaga keislaman sampai akhir. Berarti dia sahabat bukan? Sahabat kan? Kalau pakai definisi yang disepakati oleh para ulama sejak dulu. Kalau memang dia sahabat, berarti dia bisa meriwayatkan hadis langsung. Makanya akhirnya bikin hadis palsu kan? Sering tuh yang bikin hadis palsu. Barang siapa yang memberi makan kepada keturunan Nabi, rezekinya tidak akan terputus sampai akhir hayat. Wih, hadis riwayat apa? Riwayat TikTok. Nggak jelas. Ini saya ingin menjadi mukaddimah dulu. Maksudnya kita sadari fakta yang terjadi di masyarakat seperti ini. Makanya kalau kita sedang bahas sholat dan sifat sholat Nabi, disitulah kita clearkan semua dalil-dalil yang ada. Dan kami juga akan sampaikan. Dari sini nanti kira-kira ada nggak pandangan yang berbeda di tengah ulah. Dan perbedaan itu bukan berarti saya tipe orang yang kata sebagian orang Ustadz Pramuka gitu. Tahu nggak Pak Ustadz Pramuka Pak? Bukan. Bapak ya, memancing di air keruh ini ya. Waduh, ini viral nanti nih kan. Tepi jurang ini jadi kajian kita. Yang dimaksud di sini senang, di sana senang. Kan gitu ya, jingle pramuka. Di sini senang, di sana senang. Maksudnya dianggap kayaknya ini Ustadz ini nggak jelas ini nih. Ya, kok pandangan ini diambil. Nah justru karena tadi kita sudah punya prinsip dulu. Ulama mazhab mau diikuti boleh tidak? Boleh, karena mereka tuh justru yang lebih paham dengan Quran dan Sunnah. Makanya kampanye kembali ke Quran dan Sunnah tuh akan jauh lebih tepat jika ditambah kembali ke Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus. Karena khawatirnya kalau enggak ini dipakai, nanti sesuai pemahaman kita sendiri. Nafsu akhirnya kita pakai. Fatwa prematur yang keluar. Tafsiran-tafsiran nyeleneh. Ada buku tafsir namanya tafsir Jalalain. Kita nafsirin sendiri, namanya bukan jalan tapi jalan lain. Ya kan? Nah, ini yang sering terjadi di masyarakat, Bapak. Dan kalau seandainya kita menolak pandangan satu imam mazhab dan mengambil, karena misalkan, oh iya ada hadisnya ya misalkan. Boleh juga enggak? Boleh, enggak ada masalah. Karena menolak dan mengingkari pandangan satu ulama mazhab, itu tidak merusak reputasi dia sedikit pun. Tidak merusak citra dia sedikit pun. Ini enggak lebih dari kita katakan, oh iya, ayat yang dia pakai, dia tafsirkan begini. Ayat yang kita pakai, kita tafsirkan begini berdasarkan perkataan ulama lain. Itu nggak ada masalah. Berbeda. Dan kalau suatu saat nanti ada terjadi revisi lagi perubahan, saya mau tanya, boleh nggak kira-kira? Ambil satu contoh lah misalkan. Satu contoh sholat subuh tadi itu. Ada yang duduknya tawaruk, ada yang duduknya iftiros. Pasti tadi di tahiyat kedua. Saya yakin. Ya kan? Ada orang yang mengambil, saya manggil iftiros Pak Ustadz. Terus suatu saat dia mendengar kajian, disampaikan dalilnya dengan jelas. Dan setelah itu dia pikir, ternyata lebih kuat yang tawarruk ya. Terus dia berubah, boleh nggak saya mau tanya? Boleh sekali. Dan ini bukan bagian dari Anda gak konsisten. Sikap inkonsistensi bukan. Yang dulu berdasarkan ilmu yang dulu, yang sekarang berdasarkan ilmu yang
Sekarang Allah paparkan saya ilmu yang sekarang ini nih, gitu kira-kira. Saya ikuti sekarang. Karena kita beribadah harus dengan dasar atau sebaliknya. Yang tadi yang biasa tawarruk, ada dalam kajian yang mana disampaikan dalilnya. Kayaknya lebih kuat yang iftirosti misalkan. Terus mau berpindah, boleh nggak? Boleh. Nah ini nih sebagai prinsip dasar dulu Bapak Ibu. Supaya nanti ke depannya jelas gitu. Karena nanti kalau ini nggak dijadikan prinsip dulu, nah saya khawatir tadi tuh akan ada tuduhan-tuduhan. Ini kajian nggak jelas, ini Ustadz Syubhat, ini apalagi tadi Ustadz Pramuka. Oh Ustadz ini ngomong di Masjid Ono begini, yang di Masjid Ono lain lagi. Sering kadang-kadang gitu, Pak. Dan oh saya udah kenyang hal-hal kayak begitu. Ya, tapi prinsip kita tuh tadi, sholat mengikuti sholat. Nah, ada riwayatnya, mau ikuti silahkan. Dan kalau nggak sesederhana bilang, yang Anda itu kita hadis doif. Nah nanti bisa kita jawab, hadis doif versi siapa? Karena jujur saja, menghukumi doif dan sahih itu produk ijtihad manusia. Akhirnya yang mengikuti silahkan juga nggak ada masalah. Nanti masing-masing pihak menjadi bermasalah lagi. Ada yang mengingkari denial banget, ada juga yang saking dia pro sampai menambah-nambah lagi di malam tertentu melakukan sholat itu bermasalah juga. Kenapa harus 27 Ramadan dilakukan? Kenapa harus nisfu Sya'ban dilakukan? Kenapa masih di malam tertentu? Padahal kalau bunyi hadisnya, kata Nabi SAW, wahai Abbas, kan itu hadis Nabi kepada Abbas, lakukan ini sehari sekali. Kalau tidak bisa sepekan kalau nggak mampu sebulan nggak mampu juga setahun sekali, nggak mampu juga paling nggak sekali seumur hidup. Nabi aja nggak nentuin di malam apa, tapi yang terjadi di masyarakat itu dimobilisasi. Seakan-akan kalau di malam itulah yang menjadi sunnah. Nah, akhirnya kan begitu. Kalau kita nggak bisa mendudukan perkaranya dengan tepat, padahal kayak simpel aja. Yang memandang riwayat Abu Daud di situ doif, ya udah, dia tidak mengamalkan. Ada lagi misalkan sholat apa? Sholat gaib juga sama. Nah, ini nih yang ingin saya sampaikan dulu sebagai mukaddimah dan prolog agar nantinya menjadi jelas ya, dan nanti jemaah nggak kaget kalau saya bilang oh ini terjadi khilaf dan silang pandangan di tengah ulama. Jemaah ilmukan Allah Subhanahu wa taala, ini kita sekarang masuk ke sini. Mohon maaf kalau agak panjang di bagian itu ya. Nah, kita ingin menyepakati dulu bahwasannya meninggalkan sholat itu adalah dosa yang amat sangat besar. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah. Jabir ini luar biasa jemaah. Ini sahabat Nabi minas sabiqinal awalin ya. Sabiqunal awalun. Tapi dari kalangan Ansor, bukan dari kalangan Jadi sebenarnya sebutan as-sabiqunal awalun itu global, bukan cuman orang Mungkin logika sederhananya, kan orang-orang yang pertama masuk Islam. Berarti kan jelas kan orang itu logika sederhana. Masalahnya Allah sudah mengafirmasi dan menegaskan orang Ansor juga bisa disebut as-sabiqunal. Ada di mana itu? Di surat At-Taubah ayat 100 ya. Surat At-Taubah surat 9 ayat 100. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Ya, jadi Allah yang menyebutkan tuh, sabiqunal awwalun ada dari kalangan muhajirin dan orang Nah, kalau Jabir ini yang orang Ansor. Kenapa alasannya? Dia sudah Islam sebelum Nabi sampai ke Madinah. Dan ini orang menjadi 6 orang pertama yang masuk Islam dari penduduk Yasrib. Menjadi cikal bakal adanya Baiat Aqobah 1 dan 2 nantinya. Makanya wajar Jabir termasuk perawi hadis yang banyak dari kalangan Ansor. Kata Jabir, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas shalah. Dulu Nabi bersabda, sesungguhnya jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah tarkas shalah, meninggalkan
sholat. Orang yang ninggalin sholat itu dari tepi jurang gitu kira-kira. Ya, ini tekstual hadis. Ya, tapi perkataan-perkataan sahabat ini bisa menjadi apa? Menjadi penafsir arti ini. Kalau tadi Nabi bilang jarak antara kesyirikan dan jadi ada garis, ada batasan. Orang ninggalin sholat tuh kayak berada di garis tersebut. Ternyata dijelaskan lebih lanjut oleh sahabat Ibnu Mas'ud misalkan. Ini perkataan beliau pribadi ya, bukan perkataan Nabi. Biasanya disebut dengan hadis mauquf. Hadis juga boleh disebut, tapi hadis mauquf. Jadi terhenti pada berarti ya opini sahabat. Atau disebut juga dengan asar. Ya, asar sahabat. Sekarang saya mau tanya, kalau ada opini dari orang zaman sekarang dengan opini dari orang zaman old, para sahabat. Tapi opini ini berkaitan temanya masalah keagamaan. Kira-kira kita lebih percaya yang mana nih? Opini sahabat atau opini orang zaman sekarang? Sahabat. Karena mereka tuh yang lebih paham tentang Rasul. Makanya oleh sebab itu perkataan sahabat walaupun bukan menjadi alat hukum. Beda nilainya dengan Quran dan sunnah. Tapi perkataan mereka tuh lebih pantas untuk kita ikuti. Daripada perkataan generasi berikutnya. Apalagi sekelas Ibnu Mas'ud, Pak. Waduh, Ibnu Mas'ud nih. Kata Nabi SAW, ambil bacaan Quran dari 4 riwayat sahabatnya. 4 riwayat. Siapa aja tuh? Yang tahu? Yang pertama ini orang pertama. Orang kedua namanya Ubay bin Ka'ab. Orang ketiga ada yang tahu? Salim, bekas budaknya Abu Huzaifah. Orang yang keempat namanya Muaz bin Jabal tuh. 4 orang diberikan legalitas oleh Rasulullah SAW. Kalau kita mengambil sanad Quran, nih coba usahakan tersambung kepada 4 orang ini. Jadi dia guru besar Quran, guru besar hadis juga, karena riwayat hadis banyak banget dari sahabat Ibnu Mas'ud. Dan faktanya, fun fact-nya, ini orang yang menginspirasi masuk Islamnya Umar. Artinya Ibnu Mas'ud itu lebih duluan masuk Islam daripada Umar bin Al-Khattab. Nah, kata Ibnu Mas'ud begini, man lam yusolli faladinalah. Coba dengerin Pak, nih, aduh, dahsyat sekali nih. Coba nih anak kita, cucu kita, kerabat kita, sepupu kita, nih hari Ahad mana tahu ada yang jumpa keluarga besar nanti. Ada istilahnya arisan, pertemuan silaturahim akbar. Biasanya hari Ahad kan? Ya kan? Nah, coba kalau ada di antara kerabat yang masih ninggalin sholat nih, coba nih kata-kata ini disampaikan. Barang siapa yang nggak sholat, faladinalah. Dia sama aja nggak punya agama. Casingnya doang pakai peci gitu loh. Jujur saja, saya pun pernah melihat orang berpeci, orang memakai koko tapi nggak sholat. Dan kalau dinasihati sholat, dia bilang apa? Inti sholat itu ingat Allah. Dan saya bisa ingat Allah dalam duduk saya. Widih. Oh, dahsyat ini orang. Ya kan? Gak kaleng-kaleng ya, ngaconya. Gitu. Saya tetap ingat Allah dalam kondisi duduk. Jadi dia mau bilang, jadi kalau selama saya bisa ingat Allah, saya nggak perlu sholat. Kan gitu kira-kira. Aduh, ya kan? Nah itulah umat zaman now ya. Man lam yusalli faladinalah. Terus kata Abdullah bin Syaqiq, ini seorang tabi'in. Jadi diurutkan dari ucapan Rasul, ucapan sahabat, ada ucapan seorang tabi'in namanya Abdullah bin Syaqiq. Dan dia tuh ketemu sama banyak para sahabat, muridnya para sahabat. Dia memberikan kesaksian begini. Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairus shalah. Karena ashabu Rasulillah. Dahulu para sahabat Rasulullah. Ya. Jumlahnya banyak sekali, jemaah. 100.000 lebih. Ya. Kalau Imam Abu Zur'ah, gurunya Imam Muslim sampai mengklaim ada 114.000 orang.
Oh. Sebagian lain selain beliau 124.000 orang. Ini jumlah yang mirip dengan jumlah para nabi dan rasul 124.000 orang. Karena untuk ini ada hadis Nabi. Nabi ditanya Abu Zar, jumlahnya 124.000 orang. Itu para nabi dan rasul dari Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Dari 124.000 diangkat menjadi rasul 313-an. Liwatnya 315. Dari yang 300-an ini yang disebutkan di Quran 25. Tapi masih ada loh yang disebutkan di Quran tapi ceritanya, narasinya anonim. Kayak Yusha bin Nun itu nabi tuh. Joshua orang bilang tuh. Nabi Samuel, ya, Samuel. Nah, itu juga nabi itu. Ya, yang menyuruh Bani Israel untuk mengangkat Tolut sebagai raja. Itu Nabi Samuel. Orang sana bilang Samuel. Sekarang kalau dengar kata Samuel dan Joshua, identiknya kemana, Pak? Sebenarnya nama nabi itu. Ya. Nah, dan ingat memang bukan orang Arab. Orang Arab itu cuma 4. Jadi 124.000 dari Adam sampai dengan Nabi SAW. Dari situ yang diangkat menjadi Rasul yang punya syariat sendiri dan independen. Itu 300-an lebih. Ya, satu riwayat 313, satu riwayat 315. Dari itu ada yang lagi diangkat 25 Rasul disebut namanya di Quran. Ya, kalau di hadis lebih banyak lagi daripada 25. Dari 25 yang ulul azmi 5 lebih mulia lagi. Dari yang 5 ada 4 nabi yang Arab, yaitu Nabi SAW, Muhammad, Nabi Syuaib, Nabi Hud, Nabi Solih, cuma 4. Makanya wajar nama-namanya asing kita dengar. Ya tadi Samuel, Joshua, ya Yakub sendiri nama aslinya Israel. Itu hasil transliterasi ke bahasa Arab menjadi Yakub. Karena memang beliau bukan orang Arab. Ingat loh, Ibrahim itu bukan orang Arab, dari Babilonia, Irak. Ya, punya keturunan Ishak kan? Berarti juga bukan orang Arab. Ishak punya keturunan namanya siapa? Yakub. Ya, Yakub bukan orang Arab. Ya, yang Ishak punya saudara namanya Ismail. Nah, Ismail itu punya keturunan orang Arab itu. Sampai ke Rasul. Makanya bisa kita bilang Nabi kita Muhammad SAW itu Arab blasteran. Campuran Arab asli dengan dari orang Irak, Babiloni. Karena tadi keturunan Ibrahim gitu kira-kira. Jangan dibilang Arab oplosan. Gak enak kan dengernya. Walaupun oplosan kan campuran juga. Ya. Blasteran lah kan lebih enak gitu kan. Blasteran Arab sama Irak gitu kan. Ya. Arabnya Arab mana? Arab Yaman. Jadi makanya benar sih kalau ada orang bilang Nabi kita soal Al-Yaman itu benar juga. Karena orang Arab yang menjadi nenek moyang Rasulullah itu adalah dari kabilah Jurhum. Sisa-sisa yang dibinasakan dari kaum Madian. Kaumnya Nabi Syuaib. Mereka punya koloni-koloni kecil. Beranak pinak lagi. Mereka tinggalnya di Yaman. Baru pindah ke utara. Nanti membina keluarga dengan Ibunda Hajar dan Nabi Ismail. Tapi jangan pula dengan ini berarti semua orang Yaman orang suci, nggak juga. Karena tadi itu tempat itu tidak mensucikan penduduk. Emang orang Arab semua baik, Pak? Banyak Arab bahlul, banyak. Ya, mohon maaf ya, kata bahlul itu kalau di orang Arab itu bukan hal yang kasar. Mungkin kalau di kita kasar. Ya karena saya biasa sama orang Arab, jadi istilah kata bahlul itu bukan sesuatu yang kalau di kita tuh kayak kata kasar gitu. Bukan kata jorok juga bukan. Ini meluruskan saja. Karena kan orang sekarang bilang ente bahlul gitu kan. Itu kan kayak kalimat kata umpatan, caci makian. Sebenarnya itu bahlul bukan itu. Itu kalau yang ngerti bahasa Arab. Ya, kalau yang nggak begitu paham nggak usah pakai itu. Ini buat YTTA yang tahu-tahu aja gitu. Nah, jadi Nabi SAW begitu tuh sejarahnya. Ya. Nah, makanya dari 4 nabi yang Arab 2 saja yang diberi gelar Khalilullah. Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim dengan Nabi SAW jelas the winnernya, nomor satunya di puncaknya adalah Rasulullah. Nabi Ibrahim runner up-nya. Ya, makanya ini nih jumlah nabi segini nih. Nah, banyak para ulama mengatakan jumlah sahabat juga mirip seperti ini. Ya.
Nah, Abdullah bin Syakik ini ketemu banyak sekali sahabat Nabi SAW. Dia bilang, dulu sahabat Nabi, la yarawna syai'an. Mereka tidak memandang sesuatu di antara perbuatan yang kalau ditinggalkan menyebabkan seseorang menjadi kafir kecuali perbuatan meninggalkan sholat. Ingat, sholat itu perbuatan. Meninggalkan sholat juga perbuatan ya. Itu perbuatan, perbuatan meninggalkan sholat. Ya mungkin dia sibuk sembari main judi, sibuk sembari ngapain gitu kan. Ada yang juga sibuk olahraga, ada yang sibuk dengan hobi mancingnya, ya kan. Ada itu kan, saya luar biasa saya melihat Pak. Orang yang paling sabar tuh para pemancing loh, ya kan. Saya mempelajari dan meriset, orang paling sabar tuh orang yang hobi mancing loh, iya. Ya. Oh kalau mancing lebih lama lagi Pak. Saya belum pernah dengar ada orang main catur 2 malam 2 hari, 2 hari 2 malam. Tapi orang mancing 2 hari 2 malam, saya pernah dengar, bukan saya pernah ngalamin, saya pernah dengar. Salah satu jamaah itu tat bisa 2 hari 2 malam tuh. Jadi sampai bawa bekal, pakai payung gitu kan, luar biasa. Niat banget, prepare-nya tuh, wih gitu kan. 2 hari 2 malam, padahal yang didapat cuma apa gitu loh. Orang paling sabar tuh mancing, ya kan? Saking sabarnya, orang yang nontonnya dipancing emosi. Jadi mancing emosi gitu. Kok bisa gitu ninggalin anak, istri 2 hari 2 malam gitu kan. Anak lagi butuh ayahnya, nih ayahnya lagi hobi disalurkan. Ini kan yang gawat, sampai ninggalin ada. Ya pemancing syar'i juga banyak Pak. Jam sholat langsung Masya Allah. Itu kan mancing syariah gitu. Ya. Nah jadi mereka dulu memandang perbuatan meninggalkan sholat itu menyebabkan kekufuran. Jadi ini pandangan sejak dahulu. Sehingga jangan sampai kita termasuk orang-orang yang meninggalkan sholat. Dan ku anfusakum wa ahlikum naro. Ingat lagi, kalau kita insya Allah bisa, nah maka kita tularkan ini. Ya, anak cucu kita. Quran surat At-Tahrim ayat ke-6 kan? Ku anfusakum wa ahlikum. Bukan kita doang, tapi keluarga besar kita. Jaga dari api neraka. Karena orang yang kafir ya masuk neraka. Itu keyakinan kita kan. Jangan sampai kita jadi ragu gitu. Orang kafir bisa aja Pak Ustadz masuk surga. Ada kemarin yang bilang tuh. Sampai dia ngebilangnya gini. Thomas Alva Edison dengan berbagai jasanya. Apalagi dia bilang. Pokoknya para penemu-penemu itu. Yang sampai sekarang kita gunakan itu loh. Kan kalau istilah kita tuh pasif income pahala ya. Ya enggak? Pahala jadi ya orang udah meninggal. Kata anak sekarang sih. Saya jadi keikut-ikut nih istilah orang-orang sekarang. Sudah meninggal tapi masih terus ngalir pahala. Kan itu pahala jariah tuh. Tetapi pahala jariah ini buat seorang yang beragama karena syarat diterimanya amal tuh harus ada pondasi syahadat. Mengikuti Nabi. Lah orang-orang yang tadi disebutkan seandainya dengan berbagai jasanya, kalau ditanya nanti masuk surga enggak? Kalau keyakinan kita orang Islam mah tidak. Ente panitia surga neraka ya? Bukan gitu juga. Dalil-dalil yang ada memang demikian. Ya, bukan sekedar kufurnya karena ninggalin sholat, memang tidak mengimani Allah, yaitu kafir. Dan kafir yang model begini bukan kafir kecil, bukan kayak kufur nikmat, bukan kufur asghar, tapi kufur akbar yang membuat di neraka lama-lamanya, yang menghapuskan semua kebaikan. Nah itu ya berarti aneh kan kalau ada pemuka agama di depan audiens dan jamaahnya bilang orang-orang tadi itu insya Allah masuk pakai insya Allah pula lagi kan. Nah begitu ya. Ya. Ya, jamaah yang mulakan Allah sampai sini mau ada pertanyaan dulu? Silakan dulu ya.